Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan masih semangat belajar walaupun pembelajaran daring. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui proses daun teh. Yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan laporan jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang keempat, dengan bimbingan orang tua, siswa dapat menyimpulkan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Oke anak-anak sekalian, kita membahas yang pertama, proses pertama yaitu pemetikan. Daun teh yang dipetik adalah daun yang paling berada di pucuknya. Daun dipetik dengan menggunakan tangan, meski ada pula mesin untuk memetik daun teh. Masih digunakan tenaga manusia karena mesin bisa merusak daun teh, serta sulit untuk membawa mesin yang besar ke daratan tinggi. Tempat perkebunan teh. Pemetikan daun teh juga ada caranya. Batang daun gak boleh dipiling atau dijepit, tetapi ditarik. Oke anak-anakku sekalian, sudah paham cara proses pemetikan? Oke anak-anak, kita masuk di proses kedua, yaitu proses pelayuan. Daun yang sudah dipetik lalu dijemur di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, bukan di luar tapi di dalam ruangan. Proses ini untuk mengurangi kadar air pada daun yang membuat bobot daun berkurang sampai 1/4 bagian. Kita masuk di proses ketiga, yaitu proses oksidasi. Baru pada proses ketiga ini daun teh akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu tertentu untuk mengalami proses oksidasi. Proses ini kerap disebut oleh para pembuat teh yaitu fermentasi, karena pada proses ini daun teh akan berubah warna dan menjadi semakin layu. Ya, seperti itu proses oksidasinya. Baiklah, proses keempat yaitu penghilangan warna hijau. Tergantung dari jenis teh yang akan dibuat, proses oksidasi bisa dihentikan dengan mengeluarkan daun teh dari ruangan khusus dan dilakukan proses pemanasan sedang tanpa merusak rasa teh. Ya, itu penghilangan warna hijaunya. Proses terakhir adalah pembentukan dan pemeliharaan. Agar rasa teh bisa keluar dengan sempurna, daun teh yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam tas yang besar atau pembungkus atau plastik yang besar dengan menggunakan tangan atau mesin. Tas yang berisi daun teh ini lalu ditekan-tekan agar nantinya saripati di dalam daun teh bisa keluar dengan baik saat diseduh dengan air panas. Tahap yang terakhir adalah proses pemeliharaan yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis teh. Ada yang difermentasi tahap kedua, ada yang dipanggang untuk mendapatkan potensi maksimalnya, dan ada
yang diberi dengan perisa atau teh rasa-rasa. Ada yang rasa sebagaimana, tergantung. Sampai sini masih panjang lagi urusan teh, mulai dari pengemasan daun teh atau membuat minuman teh di dalam kemasan. Jadi sampai di sini penjelasan proses pembuatan teh. Sekira itu. Kita akan lanjutkan ke tahap kedua, tujuan pembelajaran kedua. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai proses pengolahan teh. Sekarang selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada 2 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Sekarang yang pertama kita bahas adalah yang menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dalam kegiatannya membuat atau mengolah sesuatu yang mana hasilnya tampak berupa barang dan dapat dijadikan uang. Contohnya, yang pertama itu petani. Ya, ini petani adalah pekerjaan menghasilkan barang. Ya. Kemudian yang kedua, nelayan. Nelayan ini juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian yang ketiga, pekerjaan peternak. Peternak ini adalah pekerjaan menghasilkan barang juga. Yang keempat, penjahit. Penjahit juga di sini adalah pekerjaan menghasilkan barang. Oke, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain dan tidak menghasilkan barang. Contohnya, yang pertama, guru. Guru di sini adalah pekerjaan menghasilkan jasa, karena guru itu memberikan pengetahuan kepada anak muridnya. Jadi guru itu memberikan jasa kepada anak muridnya. Kemudian yang kedua adalah polisi. Polisi adalah juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian yang ketiga adalah dokter. Dokter juga ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang keempat adalah sopir. Sopir itu juga adalah pekerjaan menghasilkan jasa. Dan masih banyak lagi yang lain. Baiklah, kita masuk dalam kegiatan selanjutnya, yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Silahkan dibaca yang ada di atas. Baiklah, evaluasi hari ini yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, tuliskan 3 jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang keempat, tuliskan 3 pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kelima, tuliskan 3 contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi jawaban anak-anakku nanti kirim di grup WA saja ya. Oke. Jadi itulah yang sempat kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.